Veda kecil tampil galak, celetukannya bikin heboh dunia balap. Tahun 2018, di sirkuit Brigif Cimahi, seorang bocah SD berusia 9 tahun mengejutkan banyak orang. Bukan cuma karena dia juara di kelas bebek 150cc usia di bawah 12 tahun, tapi karena pernyataannya yang blak-blakan soal idola MotoGP. Saat ditanya siapa idolanya, Veda tak ragu, Marc Marquez. Dia lincah dan balapannya menarik. Tapi yang bikin publik terdiam adalah kalimat lanjutannya. Kalau Rossi itu udah tua. Komentar ini jadi viral di kalangan pecinta balap karena keluar dari anak kecil yang baru kelas 3 SD. Tapi bagi Veda, itu bukan hinaan, itu pilihan. Di usianya yang masih sangat muda, Veda sudah punya selera balap. Dan itu tidak datang dari nama besar, tapi dari gaya, agresi, dan aura pemenang yang ia lihat dari Marquez di lintasan. Honda Dream Cup, jejak awal sang juara dunia masa depan. Masih di tahun 2018, Veda tampil di Honda Dream Cup, ajang bergengsi yang jadi kawah candra di muka pembalap Indonesia. Ia turun di kelas bebek 150cc tune-up pemula, kategori paling ketat untuk usia muda. Tapi siapa sangka, anak kecil dari Wonosari itu justru keluar sebagai juara. Di tengah dominasi pembalap-pembalap dari kota besar, Veda mencuri perhatian. Tapi bukan cuma aksinya yang tajam di tikungan yang bikin dia dibicarakan, tapi juga pernyataannya di podium. Saya ingin balapan di MotoGP, sebuah mimpi besar dari anak kecil yang baru saja belajar menulis karangan di sekolah dasar. Tapi sejak hari itu, semua orang mulai memperhatikan bocah ini lebih serius. Bukan hanya cepat, tapi juga berani. Bukan Marquez, bukan Rossi. Veda ternyata pengagum Casey Stoner. Setelah beberapa tahun berjalan, satu fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, Marc Marquez bukanlah sosok yang paling diidolakan Veda. Bahkan, Valentino Rossi jelas bukan pilihan. Nama yang paling dikaguminya justru pembalap Australia yang sudah pensiun sejak 2012, Casey Stoner. Saya sukanya Stoner, ujar Veda. Gaya balapnya itu keren banget, Marquez bukan lawannya. Sebuah pernyataan yang sekali lagi bikin geger dunia maya. Bagaimana bisa anak kelahiran 2008 ini mengidolakan Stoner? Padahal saat Stoner juara pertama kali di tahun 2007, Veda bahkan belum lahir. Tapi ternyata jawabannya ada di layar kecil dan kekaguman dari umur 3 tahun. Nonton aksi Stoner sejak umur 3 tahun. Inilah yang bikin kisah Veda jadi makin menarik. Di usia 3 tahun, ia sudah menyaksikan Casey Stoner menjadi juara dunia untuk kedua kalinya bersama Honda pada 2011. Setelah itu, ia makin terobsesi. Ia mengulang-ulang tayangan balapan Casey Stoner di YouTube, bahkan yang terjadi sebelum ia lahir. Ia mengamati gaya menikung, cara Stoner mengendalikan Ducati liar, dan bagaimana ia menekuk lawan dengan ketenangan mematikan. Dari layar 6 inci, Veda menemukan panutannya. Ia belajar bukan dari era sekarang, tapi dari legenda yang kerap dilupakan. Dan yang paling mengejutkan, gaya balapnya mulai mencerminkan idolanya. Bukan agresif brutal, tapi tenang, presisi, dan mematikan. Red Bull Rookies Cup 2025, warisan Stoner terlihat jelas. Musim 2025, Veda Ega tampil menggila di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Melawan pembalap Eropa, ia berada di peringkat kedua klasemen. Tapi yang menarik perhatian bukan cuma posisinya, melainkan gaya balapnya. Komentator menyebut Veda seperti Stoner muda. Tajam, cepat, tapi tak pernah terlihat panik. Ia tak banyak buang-buang energi, tak perlu show off. Dia hanya fokus ke garis finish. Seolah-olah gaya Stoner di-copy-paste ke tubuh anak Indonesia ini. Bagi yang tahu sejarah MotoGP, ini bukan kebetulan. Veda memang sudah sejak kecil belajar dari legenda itu. Dan kini, warisan itu hidup kembali di lintasan Eropa. Junior GP, ujian mental ala Casey Stoner. Di ajang Junior GP, tantangannya berbeda.
Veda tak dominan seperti di Rookies Cup. Ia harus bersaing di posisi 10 besar, bertempur dengan pembalap Akademi Spanyol dan Italia yang sudah makan asam garam. Tapi justru disinilah karakter stonernya muncul. Saat pembalap lain frustrasi, Veda tetap tenang. Ia tak pernah terpancing drama. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan. Sikap ini sangat mirip dengan Stoner saat membela Ducati, tak terpengaruh tekanan, bahkan dari timnya sendiri. Dan perlahan hasilnya mulai terlihat. Dari 6 race terakhir, Veda konsisten masuk 10 besar. Ini bukan soal podium, tapi soal ketahanan mental, dan itu yang membuatnya beda. Marquez bertemu Veda, dua era yang berpapasan. Ironisnya, meski lebih mengidolakan Stoner, Veda justru punya hubungan lebih dekat dengan Marc Marquez. Di beberapa kesempatan, mereka sempat bertemu dan berbincang. Bahkan, Marquez memberikan wejangan khusus kepada Veda soal cara bertahan di dunia balap profesional. Veda mendengarkan dengan penuh hormat. Tapi tetap, dalam hatinya, Stoner adalah idola utama. Ini seperti anak yang hormat pada guru, tapi tetap memilih gaya bela diri sendiri. Dari luar, mereka terlihat mirip, sama-sama cepat dan mengendarai Honda. Tapi, di dalam lintasan, Veda ingin jadi dirinya sendiri, bukan Marquez kedua, tapi Veda Ega Pratama versi Casey Stoner. Nomor balap, Honda, dan warisan juara dunia. Veda kini bersiap tampil di Moto3 bersama Honda Tim Asia. Ia memilih nomor 9, angka ikonik yang dipakai pembalap tenang dan serius. Sama seperti Stoner yang sempat pakai nomor itu di awal karir. Dan juga seperti Marquez, Veda memulai dari jalur Honda. Tapi ia bukan sekedar meniru. Ia membawa warna sendiri. Perpaduan gaya dingin khas Australia dengan semangat gila khas Gunung Kidul. Sebuah kombinasi yang belum pernah terlihat di MotoGP. Dan kini seluruh mata tertuju padanya. Apakah anak ini akan jadi penerus kejayaan Honda atau menciptakan legenda baru atas namanya sendiri? Fans terbelah, tolak Rossi, pilih Marquez dan Stoner. Komentar lama Veda soal Valentino Rossi kini kembali viral. Banyak fans Rossi yang tak terima, tapi banyak juga yang kagum dengan keberanian Veda. Di usianya yang masih sangat muda, ia berani bilang tidak pada legenda. Bukan karena benci, tapi karena punya arak sendiri. Ini bukan soal anti Rossi, tapi soal jati diri. Dan itu yang bikin Veda menarik. Di era ketika semua orang cari aman, Veda tampil dengan pilihan berbeda. Dan justru karena itulah ia mencuri perhatian dunia. Veda bukan bayangan siapa-siapa, ia adalah dirinya sendiri. Kini, Veda Ega Pratama bersiap menghadapi musim perdananya di Moto3. Semua mata tertuju padanya. Apakah ia akan jadi Marquez berikutnya atau Stoner yang baru? Jawabannya jelas, tidak. Veda bukan salinan siapapun, ia adalah dirinya sendiri. Dengan gaya unik, kisah luar biasa, dan tekad baja yang ditempa sejak kecil. Dari bocah SD yang berani bilang Rossi sudah tua, kini ia berdiri di depan gerbang MotoGP, siap melaju bukan sebagai pengikut, tapi sebagai calon pemimpin baru dunia balap.